Jadi kita kan sudah dilakukan gugatan ataupun panggilan persidangan, yaitu persidangan pertama pada tanggal 27 Februari dan panggilan kedua, sidang kedua tanggal 5 Maret dan ketiga tanggal 12 Maret. Jadi sangat kita sesalkan Kejaksaan Agung RI tidak menghadiri relas panggilan dari Pengadilan Negeri Medan sampai 3 kali. Padahal panggilan itu sudah dilakukan secara patut dan sah menurut dari ini. Harusnya sebagai jaksa agung, kalaupun memang tidak bisa hadir, dia harus mengutus atau memberikan kuasa untuk menghadiri persidangan. Artinya menghormati hukum itu sendiri, apalagi mereka itu sebagai penegak hukum harus mencerminkan mereka taat kepada hukum. Ini tidak dilakukan. Dan kemudian ketika sudah panggilan sampai 3 kali tidak juga ada, maka persidangan dilanjutkan kepada sidang mediasi. Yang kita sesalkan juga hanya jaksa penuntut umum yang menghadiri persidangan JPU Felix Ginting, dan sampai persidangan mediasi kedua juga tidak dihadiri oleh tergugat kedua, yaitu Aspidum, asisten pidana umum sebagai tergugat kedua, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai tergugat tiga. Ini tidak dihadiri. Ini kita lihat juga mereka tidak memperlihatkan taatnya kepada hukum. Bahkan jaksa penuntut umum menyatakan keberatan dengan adanya gugatan, bahwa gugatan ini itu tidak layak dilakukan kepada jaksa yang sedang melakukan tugasnya. Jadi ini semua kita mengacu kepada negara hukum, apalagi tertuang di dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 45 bahwa semua kita sama di depan hukum, baik secara individu, baik secara kelembagaan, semua tunduk kepada hukum. Ini harus dibuktikan. Jadi artinya dilakukan pembuktian di depan hukum. Jadi jangan karena mereka itu adalah jaksa, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia, mereka merasa menjadi penguasa, tidak merasa sebagai penegak hukum. Harusnya mereka memperlihatkan mereka tunduk kepada hukum. Nah ini dia. Jadi ini yang menjadi presiden buruk. Sampai hakim mediasi Dr. Sarma mengatakan dari Pengadilan Negeri Medan, jangankan jaksa, presiden sekalipun bisa digugat. Jadi ini yang disebut equality before the law. Artinya semua sama di depan hukum. Jadi tidak ada namanya yang kebal hukum. Ya. Jadi ini yang kita sesalkan, dia memperlihatkan bahwa dia adalah penguasa, bukan penegak hukum. Nah ini yang kita sesalkan kepada mereka. Harusnya mereka bertarung di depan hukum, di depan persidangan, keluarkan semua bukti-bukti, keluarkan semua argumentasi hukumnya, apa yang menyatakan bahwa jaksa itu adalah menjalankan tugasnya dengan baik. Yang kita gugat di sini adalah 3 kali bolak-balik berkas perkara atau P19. Jadi tidak akan pernah bisa dipersidangkan karena yang sudah jelas di surat edaran Jaksa Agung Tindak Pidana Umum nomor 3 tahun 2020 menyatakan bahwa P19 itu atau petunjuk itu hanya bisa dilakukan 1 kali, tidak bisa 3 kali. Ini jaksa membuat petunjuknya sampai beberapa kali yang berbeda dengan petunjuk yang ada sebelumnya. Jadi itu tidak bisa, petunjuk itu hanya 1 kali. Dan petunjuk itu juga berdasarkan peraturan Jaksa Agung juga nomor 36 dalam penanganan perkara tindak pidana umum harus memenuhi syarat formil maupun syarat material.
berkas-berkas hasil yang dirumuskan oleh penyidik. Jadi ini dia sebagai perwakilan korban, ya, negara sebagai perwakilan korban yaitu jaksa, ini harus bagaimana ini memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat material perkara tadi ini. Jadi bukan dia seolah-olah ini ingin menghentikan. Jadi tindakan daripada jaksa tadi, apalagi diungkapkan di persidangan mediasi bahwa ini tidak bisa digugat, itu sangat keliru dan sangat kita sesalkan. Dia harus menjadi jaksa yang profesional sebagai perwakilan daripada negara, sebagai perwakilan korban untuk menegakkan namanya keadilan, menegakkan namanya hukum tadi. Ini tugas daripada jaksa. Jadi sudah kita melihat dengan praktek-praktek yang dipertontonkan oleh kejaksaan ini sangat miris, ya, sangat miris sekali. Dia mengedepankan namanya kekuasaan, bukan memperlihatkan sebagai penegak hukum yang taat kepada hukum, ya, dan memperjuangkan benar-benar namanya penegakan hukum. Kenapa kita gugat? Karena ini kita melihat bahwa dia lalai menjalankan tugasnya, sehingga berkas perkara ini hampir sampai 2 tahun dari mulai tingkat penyidik sampai tingkat penuntut umum, berkas ini tidak akan bisa naik kepada persidangan. Jadi ini persidangan yang akan kita dilakukan yaitu tanggal 7 bulan 4 nanti, bulan ini juga tanggal 7 ini, hari Rabu. Jadi kita juga akan mengirimkan surat kepada Komisi Yudisial untuk memantau persidangan ini. Karena kita melihat bahwa jaksa ini tidak benar-benar tidak profesional dan tidak melakukan tugasnya secara sebagaimana yang diatur oleh